بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار أرسل الجبال وأجرى الأنهار وأنزل الغيث وأنبت الأشجار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاستمعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ainama kuntum, dimanapun kita berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jauhkanlah perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi serta orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada adab-adab dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh baik secara ucapan, baik melalui lisan beliau maupun dalam amalan sehari-hari. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana seseorang menjadi seorang muslim yang sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang muslim itu dikatakan dia seorang muslim tatkala orang muslim lainnya selamat dari ucapan lisannya serta selamat dari gangguan tangannya. Inilah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahaya lisan kita. Suatu ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akankah kita akan diazab ataupun dihukum karena lisan kita? Maka Rasulullah mengingatkan benar. Di dalam hadis-hadis yang lain ibadallah, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Aswad bin Asram, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan berpesan kepada Aswad, amsik lisanak, jagalah lisanmu. Tatkala seseorang berkata kepada Salman Al-Farisi meminta nasihat, maka Salman mengatakan dengan satu kalimat, la tatakallam, jangan kamu berbicara. Bagaimana orang tidak akan bisa berbicara wahai Salman? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, kalau seandainya engkau tidak sanggup untuk berbicara, menahan dirimu untuk tidak berbicara, maka berbicaralah perkataan-perkataan yang baik. Oleh karenanya ibadallah, di dalam hadis sahih muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal badhi walal fahsh
bukanlah seseorang muslim itu yang dia suka mencaci maki. Bukanlah seseorang muslim itu yang suka melaknat. Bukanlah seseorang muslim itu yang suka berkata-kata kasar. Bukanlah seseorang muslim itu yang suka berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maudhu'una al-yaum, tema khutbah kita pada siang hari ini, ibadallah, jauhkanlah diri kita dari perbuatan suka mencela dan melaknat. Ibadallah, ini adalah sifat yang terkadang sering dilakukan oleh orang. Kebiasaan buruk yang harus dijauhi. Bahkan yang lebih parahnya, ibadallah, di dalam majlisil ilm, di dalam majlis ilmu yang seharusnya dinaungi oleh malaikat, akan tetapi majlis ini justru diisi oleh celaan, cacian, laknat, perkataan-perkataan keji, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada orang-orang lain. Bahkan sorohatan dengan jelas-jelas, dengan terang-terangan justru menyebutkan nama orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas lisan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah suatu ucapan itu diucapkan melainkan sudah ada yang mencatatnya. Maka berhati-hati dengan kalimat kita. Jangan sampai kalimat yang kita ucapkan justru membuat kita menjadi susah di akhirat nantinya. Dan di antara yang dilarang adalah perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, perkataan yang penuh dengan laknat, caci maki, mencemooh, mengejek dan segala macamnya, ibadallah. Ini adalah afatul lisan, penyakit lisan yang terjadi pada kaum muslimin saat sekarang ini. Tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Ibadallah, jauhkan diri dari perbuatan tersebut. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna abghada indallah, sesungguhnya perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah kullat ta'an wa la'an, adalah orang-orang yang suka mencaci, adalah orang-orang yang suka melaknat. Qatadah rahimahullah mengatakan, inna asyarra ibadillah kullut ta'an, sesungguhnya makhluk yang paling buruk itu dari kalangan hamba Allah tidak lain yang tidak bukan adalah mereka yang suka mencela, mereka yang suka mencaci maki dan yang suka melaknat. Ibadallah, persoalan laknat, persoalan mencaci maki adalah persoalan yang sangat berat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seseorang dia melaknat sesuatu, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu keadaan, baik itu kondisi, maka laknat itu terangkat atau naik ke langit. Maka tertutuplah pintu langit, tidak mau menerima laknatnya. Maka laknat tadi pun turun ke bumi dan kemudian tertutuplah pintu bumi. Maka laknat tadi pun pergi kian kemari. Tatkala dia tidak menemukan sasarannya, maka dia kembali kepada orang yang dilaknat. Apabila dia bukan orang yang dilaknat, tidak berhak mendapatkan laknat tadi, raja'at ila man qailiha, maka kembalilah laknat tadi kepada orang yang mengucapkan laknat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 58 sudah mengatakan, siapa yang menyakiti kaum mukminin ataupun mukminah, baik itu menyakiti dengan tangannya, baik itu menyakiti dengan lisannya, maka dia sudah melakukan kebohongan. Maka dia sudah melakukan kebohongan dan dia mendapatkan dosa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya, ibadallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda
Rasulullah ingatkan bahwa orang-orang yang melaknat, orang-orang yang suka mencela, mencaci maki, maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan orang-orang yang akan memberikan syafaat kepadanya, dan juga tidak ada orang yang akan bersaksi untuknya. Tidak ada orang yang bersaksi untuk memberikan kebaikannya. Tidak ada orang yang akan memberikan syafaat pertolongan kepadanya atas dosa lisan yang sudah dia lakukan. Berbahaya ibadallah. Maka takutlah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Di dalam hadis yang lain dari Thabit bin Dhahhak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Sama dosanya dengan membunuh ibadallah. Apalagi tidak ada bukti nyata. Melaknat, mencaci maki, afatul lisan, penyakit lisan yang harus kita jauhkan. Oleh karenanya para nabi dan rasul menjauhkan dirinya dari sifat suka mencaci dan melaknat ini. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Wa man tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ibadallah. Nabi Ibrahim ketika berdakwah maka dia menemukan tantangan. Maka Nabi Ibrahim justru mengatakan, siapa yang mengikutiku maka dia adalah bahagian dariku. Wa man asani, dan siapa yang mengingkariku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau ya Allah adalah maha pengampun dan maha pengasih. Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Qatadah pun mengatakan, lihatlah Nabi Ibrahim Khalilullah, dia tidak mencaci, tidak mencela, jauh dari perbuatan tersebut. Dia serahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, orang-orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, ud'u 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, doakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Maka Rasulullah pun mengatakan, inni lam ubahats la'anan wa innama bu'ithtu rahmah. Saya ini diutus bukan untuk menjadi tukang caci maki, bukan sebagai tukang laknat. Wa innama bu'ithtu rahmah. Saya ini diutus sebagai rahmat bagi alam ini. Bayangkan ibadallah, suatu ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kecelakaan, kematian atasmu wahai Rasulullah. Maka Aisyah yang mendengarkan itu langsung menyahut dan menjawab dengan penuh emosi, wa alaika la'natuh wa ghadaballah, dan bagimu juga laknat Allah dan juga kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai Aisyah, alaiki birifqa, hendaklah engkau berkata yang tenang, lembutlah, berkata yang baik. Maka Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Maka Rasulullah pun juga balik bertanya kepada Aisyah, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Maka hendaklah engkau tenang dan jangan membalas keburukan dengan keburukan. Maka ibadallah, justru apa kata Rasulullah? Maka ucapkanlah wa'alaikum, bukan melaknat, bukan mencaci maki. Maka inilah ibadallah. Apalagi yang ibadallah, melaknat, mencela mereka-mereka yang sudah meninggal. Mereka melakukan kesalahan, maka itulah saat sekarang ini ibadallah, itu urusannya dengan Allah. Ada orang yang meninggal, lalu sewaktu hidupnya dia pernah mengatakan, Tuhannya orang-orang salaf ini sama dengan Tuhannya Song Gokong. Lalu kemudian orang tadi meninggal, maka ibadallah, amsik lisanana,
Maka kita tahan lisan kita. Kenapa ibadallah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang kita untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal. Karena dia saat sekarang ini berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang saat sekarang ini lebih tahu daripada kita. Apakah dia yang benar selama ini atau justru dialah yang salah selama ini? Maka nufawidu amrahu ila Allah. Maka kita serahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengazab atas kesalahannya ataupun Allah justru memaafkannya, maka itu adalah urusannya saat sekarang ini. Kita yang hidup ibadallah bukan lagi mencela. Bukan lagi mencela. Apalagi ibadallah wal i'azu billah, kuburannya belum kering tetapi laknat caci maki ke tuduhan dan segala macamnya datang kepadanya. Tidak ada rasa simpati kita dengan ahli warisnya, dengan keluarganya. Sekarang dia sudah meninggal. Maka itu ibadallah urusannya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia yang benar atau dia yang salah? Maka ibadallah, jauhkanlah sifat-sifat melaknat, jauhkanlah sifat-sifat yang justru menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak selamat di akhirat nantinya. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq melaknat seorang pembantunya dan terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apakah engkau ini seorang siddiq atau seorang tukang laknat? Apakah engkau seorang orang yang benar-benar beriman atau justru engkau seorang tukang laknat?" Maka Rasulullah pun mengatakan, tidaklah mesti bagi seseorang yang muslim, mukmin, menjadi seseorang yang suka melaknat. Ibadallah, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Iyaka, maka jauhkanlah ibadallah afatal lisan, segala penyakit-penyakit lisan kita, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.